Assalamualaikum, kembali lagi di channel Asdos Teknologi. Pada video kali ini, saya akan review aplikasi NetLimiter 4 Pro, aplikasi pemblok otomatis update yang ada di Windows. Pernahkah teman-teman mengalami saat internetan tiba-tiba menjadi lola, baik kecepatan internet maupun kecepatan PC atau laptopnya? Bahkan kadang menyebabkan ngehang dalam beberapa detik. Salah satu penyebabnya adalah banyak aplikasi yang mengunduh otomatis pembaharuan pada latar belakang Windows. Bisa Windows 7 atau 8 atau 8.1 atau 10 dan 11. Kalau iya, video ini akan bermanfaat buat teman-teman untuk saat ini dan seterusnya. Insya Allah. Simak videonya sampai selesai ya. Jika ada yang perlu dibagikan ke orang lain, monggo silahkan. Simak juga video yang lain, siapa tahu ada video yang sedang teman-teman cari. Jika teman-teman berkenan, silahkan subscribe dan like video yang menurut teman-teman bagus dan bermanfaat. Terima kasih bagi yang telah menonton, subscribe, dan like pada channel Asdos Teknologi. Saya anggap teman-teman sudah mengunduh dan menginstal aplikasi NetLimiter ya. Untuk langkah pertamanya, PC atau laptopnya dikoneksi ke internet. Kemudian buka aplikasinya, aplikasi NetLimiter 4 Pro-nya. Di sini pada tampilan awal sudah saya ubah background atau latar belakang menjadi hitam karena bawaannya warnanya putih, menurut saya itu menyilaukan ya. Jadi saya ganti ke hitam. Kemudian bahasa bawaannya masih bahasa Inggris, saya ganti ke bahasa Indonesia untuk memudahkan dalam penggunaan. Ini saya ganti putih ya. Nah, ini kan seperti ini putih sangat menyilaukan. Nah, saya ganti hitam lagi ya. Untuk caranya ada di menu peralatan, kemudian pengaturan ya. Kemudian pilih yang bagian tema, kemudian ganti yang hitam. Di sini terlihat pada sebelah kanan ya, itu grafik download dan upload. Kemudian pada sebelah kiri itu aplikasi NetLimiter Pro-nya, di mana pada saat ini saya tidak menyalakan aktivitas internet ya, baik berupa Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Jadi ini murni hanya menyalakan koneksi internet. Dapat dilihat di sini background intelligent tran itu sangat menguras ya, dengan kecepatan unduh atau downloadnya itu 667,17 KB per second, padahal tidak menggunakan apa-apa. Ini yang menyebabkan yang pertama, jika menggunakan kuota ini sangat boros ya, karena kuota yang kita beli tidak diperuntukkan untuk automatic update atau pembaharuan otomatis seperti itu. Caranya pada rule status diklik saja itu ya, ada keterangannya blokir masuk, kemudian pilih tanda silang tolak. Jadi ketika teman-teman menyalakan NetLimiternya, ini background intelligent tran tidak akan mengunduh pembaharuan. Jadi istilahnya itu diblokir ya. Kemudian di sebelahnya ya juga sama, blokir keluarnya ditolak juga. Berlaku untuk aplikasi yang sedang mengunduh pembaharuan otomatis ya. Jadi kalau yang tidak usah diberikan blokir masuk dan blokir keluar. Nah, ini kecepatan downloadnya atau kecepatan unduhnya itu mengambil 222 KB per second. Padahal itu yang paling tinggi bisa mencapai lebih dari 1,8 MB per second. Jadi kuota kita nanti akan terbuang sia-sia ya kalau tidak memblokir masuk dan memblokir keluar aplikasi yang mengunduh pembaharuan otomatis. Kemudian ada lagi ini Microsoft Office SDX, kemudian nah ini diblokir masuk saja, kemudian tolak, jangan sampai salah ngeklik ya, tolak juga, tidak akan menggunakan data kita lagi. Nah, ini sudah mulai berkurang ya. Itu yang hijau aktivitas internet, padahal saya tidak melakukan aktivitas internet, hanya menyalakan koneksinya saja. Nah, itu kuotanya terbuang sia-sia untuk mengupdate aplikasi yang tidak kita inginkan. Untuk menyortir berdasarkan banyaknya data yang dipakai, yang digunakan, diklik saja itu bagian atas kecepatan unduhnya, nanti otomatis yang paling tinggi diletakkan di paling atas. Jika sudah beberapa yang diblokir masuk dan blokir keluar, ditunggu saja, nanti akan muncul lagi aktivitas. Nah, ini contohnya Microsoft Windows Content, ini ditolak saja. Ini tidak berpengaruh pada kinerja ya, malah sebaliknya dapat membuat PC kita itu nyaman digunakan karena bisa terhindar dari lola seperti itu. Pokoknya yang ada aktivitas internet tanpa kita gunakan diblokir masuk dan blokir keluar saja.
Ini sudah mulai berkurang ya, 300 sekian byte. Nah, ini ada lagi Microsoft Office Click to Run, ditolak saja. Kemudian ini juga ditolak. OneDrive juga tidak saya gunakan, blokir masuk dan blokir keluar. Untuk DNS client tidak usah ya. Ini kalau diblokir masuk dan blokir keluar tidak bisa digunakan untuk internetan. Kemudian Avast, kenapa Avast di sini saya blokir? Karena saya tiap bulannya itu mengunduh aplikasi Avast dari situs resminya. Jadi tidak perlu pembaharuan otomatis. Kemudian ada Adobe Genuine Software. Ini saya besarkan ya. Saya taruh bawah, tunggu sampai benar-benar tidak ada aktivitas yang memakan kuota. Sudah mulai berkurang ya. Hitungannya ini sudah byte bukan kilobyte atau megabyte. Sebenarnya pada NetLimiter Pro 4 ini juga ada grafik ya, seperti aplikasi Network ini. Tapi menurut saya secara tampilan tidak senyaman Network. Saya sudah menggunakan aplikasi Network ini lebih dari 10 tahun ya, semenjak saya kuliah tahun 2009, selesai sampai 2013. Untuk network yang saya gunakan itu versi terakhir, versi freeware-nya ya, versi gratis. Sekarang itu sudah berbayar, jadi ini masih versi jadul. Nah, bisa dilihat tampilannya ya, beda ya, grafis traffic datanya. Menurut teman-teman lebih enak mana, network atau bawaan dari NetLimiter 4 Pro? Menurut saya masih enakan yang network. Ini ada lagi Avast Software Analyzer, tidak saya butuhkan untuk mengunduh pembaruan, saya blokir saja. Sekali lagi, DNS kliennya itu jangan sampai diblokir masuk dan blokir keluar ya. Dan untuk menyortir aplikasi mana saja yang menggunakan koneksi internet, bisa diklik saja kecepatan unduh. Jadi ini review dari aplikasi NetLimiter 4 Pro-nya ya. Dengan ini teman-teman akan terhindar dari yang namanya automatic update atau pembaruan otomatis yang tidak teman-teman inginkan. Untuk aplikasi NetLimiter 4 Pro-nya ini trial ya, atau dalam bahasa Indonesia itu diberikan gratis selama 30 hari. Jadi setelah 30 hari, NetLimiter 4 Pro ini akan meminta yang namanya itu registrasi ya. Dan jika ada yang bertanya, masih bisa digunakan apa tidak? Masih bisa digunakan. Dan NetLimiter 4 Pro ini mengunci pengaturan terakhir dari teman-teman ya. Jadi misalkan yang diblokir masuk dan blokir keluar ada 10 aplikasi, maka ketika sudah lebih dari 30 hari, hanya itu saja, tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Sekian video yang dapat saya sampaikan ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.